Selamat bertemu lagi adik-adik. Kali ini kakak dari channel YouTube Apin akan membahas materi pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Dan kaitannya buku yang akan kakak gunakan di sini adalah buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cetakan keempat tahun 2017. Dan buku ini juga sedianya rencananya channel YouTube ini juga akan membahas soal-soal yang ada pada buku tersebut. Dan untuk bahasan yang akan kita bahas, kali ini kita akan coba membahas bab pertama, yaitu mengenai bilangan. Tapi karena mengingat channel YouTube ini agak sulit sepertinya kalau kakak harus membahas satu bab penuh dalam satu video, jadi kakak akan pecah-pecah dalam beberapa video. Dan untuk kali ini kakak akan coba bahas dua subbab pertama mengenai bilangan, membandingkan bilangan bulat dan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kita bisa langsung masuk ke pokok bahasannya atau materi kita mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat apa sih bilangan bulat itu? Kenapa sih kita perlu belajar? Ketika kita bicara bilangan bulat, berarti sesuatu yang sebenarnya mengilustrasikan sesuatu yang bulat. Mungkin kalau boleh kakak bayangkan yang bulat itu donat. Donat ini bulat, utuh. Bisa 1, 2, 3, dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau donat yang seperti ini. Sepertinya udah ada yang menggigit terlebih dahulu ya. Dan kakak yakin donat ini udah nggak utuh lagi mestinya. Jadi nggak bulat, nggak utuh. Ini dua gambaran mengenai bilangan bulat dan bukan bilangan bulat. Donat pertama menggambarkan bilangan bulat dan donat kedua bukan bilangan bulat. Bisa jadi ini sudah terbagi, terpecah, terbelah, dan sebagainya. Atau biasanya kalau bukan bilangan bulat bisa diterjemahkan dalam bentuk pecahan atau desimal. Misalnya seperti 2, 3/7, dan seterusnya. Atau dalam bentukan desimal 0,5, 0,25, 2,75, dan seterusnya. Atau bisa jadi dalam bentukan persentase atau bentuk-bentuk yang lain. Setidaknya angka yang disajikan di sini tidak utuh. Itu yang dikatakan bukan bulat. Tapi kalau angkanya utuh 1, 2, 3, 4, 5 atau donat yang utuh, itu boleh dikategorikan sebagai bilangan bulat. Dan untuk diketahui bilangan bulat itu mempunyai dua jenis atau dua tipe. Jenis pertama adalah bulat positif. Bulat positif itu yang seperti apa sih, Kak? Bulat positif itu yang bendanya atau donatnya ada, kelihatan. Jadi sesuatu yang jelas nampak. Nggak paham. Misalnya, kita ikuti aja dulu. Angka 1, 25, 127, dan seterusnya. Ini adalah angka atau bilangan bulat yang positif. Sementara yang negatif, ini biasanya diberikan gambaran dengan angka minus atau garis horizontal ya. Ini bisa disebut sebagai negatif, minus, ambil, kurang, atau bahkan hutang. Kok hutang, Kak? Nanti kita lihat pada bagian berikutnya ketika kita bahas masuk mengenai pengurangan bilangan bulat. Nah, yang negatif adalah angka bilangan bulat yang selalu diawali dengan lambang minus tadi. Misalnya minus 1, minus 25, minus 127, dan seterusnya. Minus ini tadi seperti kakak utarakan bisa diutarakan sebagai ambil atau kurang. Jadi kalau minus 1 kurang dari 0 itu kurangnya 1. Kalau minus 25 berarti kurangnya adalah 25. Jadi dia belum sampai 0. Untuk sampai 0 dia membutuhkan 25. Minus 127 kurang 127 untuk mencapai angka 0. Mencapai angka 0 maksudnya apa sih, Kak? Nanti kita lihat lagi di bagian baris atau garis bilangan. Kita akan coba lihat masuk ke bagian sub
pokok bahasan pertama kita, membandingkan bilangan bulat. Tadi kita sudah melihat dua jenis bilangan bulat, yaitu positif dan negatif. Bayangkan di sini kita menggunakan garis bilangan. Jadi seperti kita utarakan, kita menggunakan garis bilangan sebagai acuan 0. Perhatikan 0 di tengah ya. Ada angka di sebelah kanannya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu juga ke sebelah kirinya 1, 2, 3, 4, 5, dan juga seterusnya. Perhatikan, semakin ke kanan angkanya makin besar ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 0 ke kanan ini dikatakan sebagai bilangan bulat positif. Sementara, perhatikan yang dari 0 ke kiri, pun demikian, semakin ke kiri angkanya makin besar ya. Minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Secara angka kelihatannya lebih besar. Tetapi kalau kita bandingkan, nanti di bagian pembandingan sebaliknya. Nah, sebagian 0 ke kiri ini adalah bagian untuk angka bilangan bulat negatif. Jadi semuanya pasti ada lambang negatif di depannya, atau lambang minus, atau lambang kurang. Kira-kira demikian. Dan di tengah ini loh, tengah ini masuk positif atau negatif? Ini adalah bilangan 0. Kalau dari 0 ke kanan bulat itu biasa dikatakan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau boleh dikatakan bilangan asli adalah bilangan bulat yang positif dan nggak termasuk 0. Kalau 0 gimana Kak? 0 itu adalah bilangan cacah. Apalagi itu bilangan cacah? Bilangan cacah itu adalah bilangan digunakan untuk menghitung. Cacah itu hitung. Untuk menghitung kan kita biasa dimulai dari 0. 1, 2, 3. Dan dengan demikian, beda antara bilangan asli dengan bilangan cacah adalah 0. Kalau bilangan asli, nggak ada nolnya. Yaitu bilangan yang di garis biru ini, bulat positif. Tapi kalau bilangan cacah, termasuk di dalamnya angka 0. Oke? Dua-duanya harus positif, baik cacah maupun asli. Nah, kita masuk ke bilangan positif. Semakin ke kanan, semakin besar. Betul ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tetapi perhatikan bilangan negatif kita. Semakin ke kiri, semakin kecil. Ah, enggak Kak, itu minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, itu makin besar. Angkanya makin besar, tapi karena dia menggunakan nilai minus, maka semakin kiri itu nilai makin kecil. Misalnya, Kakak bandingkan, Apin mempunyai uang sebanyak Rp5.000. Manakah yang lebih banyak uang Apin dibandingkan dengan uang Apin jika Apin, Apin dan Apin jadi agak membingungkan ya. Apin mempunyai uang Rp5.000. Katakan Badu mempunyai hutang Rp10.000. Yang satu punya uang, yang satu punya hutang. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih besar nilainya? Adik-adik lebih memilih punya uang 5.000 atau punya hutang 5.000 ke 10.000? Tentunya kita sepakat, kita akan lebih memilih memiliki uang atau mempunyai uang 5.000 daripada punya hutang 10.000. Tentunya kita bisa lihat di sini bahwa 5.000 itu lebih baik dibandingkan hutang 10.000. Atau 5.000 lebih besar daripada hutang 10.000. Nah, hutang tadi Kakak utarakan, hutang ini bisa diilustrasikan sebagai minus, kurang, dan seterusnya. Atau 5.000 lebih besar dibandingkan minus 10.000. Gitu ya, semakin ke kiri semakin kecil. Jadi minus 1 dengan minus 3 besar manakah? Ya besar minus 1. Jangan terbalik ya kalau di garis bilangan. Ingat, semakin ke kiri semakin kecil. Kita lihat bahwa minus 3 itu ada di sebelah kiri dari minus 1. Karenanya minus 1 akan lebih besar dibandingkan minus 3. Semakin ke kiri, semakin kecil. Baik bulat positif maupun bulat negatif.
Oke, makin kanan makin besar. Jadi minus 3 lebih besar dari minus 5 ya Kak? Iya, betul sekali. Oke, dan kalau kita mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pengurutan soal bilangan bulat positif seperti ini, ada yang 3.000, ada yang ratusan, ada yang satuan, ada yang puluhan ribu, ada yang puluhan. Tentunya kita bisa pahami mana sih yang paling besar dan mana sih yang paling kecil, karena jumlah angkanya berbeda. Kalau satuan kan cuma satu angka, puluhan dua angka, ratusan tiga angka, ribuan empat angka, dan seterusnya. Maka angka yang terkecil, jumlah angka yang terkecil adalah angka yang terkecil pula. Maksudnya apa? 9 ini angkanya cuma satu loh. Berarti 9 ini paling kecil dibandingkan keempat angka lainnya. Selanjutnya baru 57. Kenapa? Karena 57 angkanya ada 2 buah, 5 dan 7. 412 ada 3 angka, 4, 1, dan 2. Kira-kira demikian. Kita urut dari atas, dari 1 angka, 2 angka, 3 angka, dan seterusnya. Maka urutan bilangannya adalah demikian. Atau kalau ditulis dalam pertemuan matematika, 9, 57, 412, dan seterusnya. Mudah-mudahan cukup jelas ya adik-adik ya. Bilangan bulat positif, kalau angkanya jumlahnya berbeda, nggak pakai urutan dari jumlah angka terkecil. Tersedikit maksudnya. Dari angka 1, yang cuma 1. Nah, kalau angkanya sama, misalnya 57 dengan 69 gimana Kak? Lihat aja depannya. 5 dengan 7, 5 dengan 6 lebih besar mana? Kalau lebih besar 6, maka 69 lebih besar dibandingkan 57. Nah, kalau depannya sama, 57 sama 59, baru kita bandingkan angka belakangnya, angka satuannya. Ya tentunya 59 akan lebih besar dibandingkan 57. Saya yakin adik-adik udah paham mengenai ini. Tapi yang perlu diingat, pada bilangan bulat negatif, tadi seperti kata utarakan dan kata gambarkan, semakin ke kiri semakin kecil. Misalnya angkanya seperti ini, minus 3.000 sekian, 4.400 sekian, minus 9, minus 14.000, dan seterusnya, dan seterusnya. Mana sih yang paling kecil? Kebalikan bilangan bulat positif. Jika kita mengurutkan bilangan bulat negatif, maka kalau angkanya jumlahnya beda-beda, ada 5, 4, 3, 2, dan 1, maka yang jumlah angkanya paling banyak adalah yang paling kecil. Yang angkanya ada 5 mana nih? Oh, 14.000 sekian. Yang 4, 3.000 sekian, dan seterusnya. Balikan ya, perhatikan di sini. Kalau negatif, semakin besar angkanya, makin kecil nilainya. Ingat bayangannya tadi. Adik lebih memiliki punya uang 5.000 atau punya hutang 10.000. Tentunya memiliki uang 5.000 lebih baik dibanding memiliki hutang 10.000. Kenapa? Karena memiliki uang 5.000, 5.000 itu positif, minus hutang 10.000 adalah negatif. Positif lebih baik atau lebih besar dibandingkan negatif, sehingga angkanya seperti ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya adik-adik ya untuk membandingkan angka pada bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun negatif. Kak, kalau ada yang positif ada yang negatif gimana? Yang pasti negatif lebih kecil dibandingkan yang positif. Karena di garis bilangan pun kita lihat negatif adanya di sisi kiri dari yang positif. Begitu ya. Jadi kalau ada, jadi soalnya misalnya ngurutin 10 angka Kak, yang 4 itu negatif, ya negatif pasti lebih dulu, lebih kecil. Oh enggak Kak, maksudnya disuruh urutkan dari yang terbesar berarti positif terlebih dahulu. Begitu ya. Oke, dan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita masuk penjumlahan dan pengurangan. Saya yakin kalau angka ini adik-adik udah terbiasa ya, 5 plus 2. Ilustrasinya kalau boleh saya ilustrasikan. Sekali lagi bilangan bulat, bulat tadi donat. Ada 5 buah donat, kita tambah dengan 2 buah donat, maka totalnya adalah 7 buah donat. Ini saya rasa cukup sederhana ya.
Kalau pengurangannya gimana? 5 dikurang 2. Sekali lagi 5 buah donat dikurang, atau boleh kita ilustrasikan diminta. Min ya, minta atau diambil 2. Maka sekarang sisanya adalah 3 buah donat. Cukup sederhana ya. Nah, bagaimana dengan ini? 3 dikurang 7. 3 buah donat dikurang 7. 1, 2, 3. Atau diambil 7. Lah, baru ambil 3 udah nggak ada lagi donatnya. Wah, berarti 3 diambil 7 nggak bisa dong, Kak. Masa yang ambil lebih besar daripada yang diambil? Itu di awal. Tapi ketika kita bicara bilangan negatif, ini bisa terselesaikan. Terselesaikan seperti apa? Ilustrasinya jangan pakai donat. Misalnya saya punya soal cerita seperti ini. Uang Apin Rp3.000. Selanjutnya Apin membeli permen dengan harga Rp2.000. 3, duitnya Rp3.000, permennya Rp2.000. Tentunya Apin masih memiliki sisa uang, yaitu sebesar Rp3.000 dikurang Rp2.000 atau Rp1.000. Ini cukup jelas ya, cukup sederhana ya. Kadang untuk menggambarkan dengan uang itu lebih mudah dibandingkan dengan angka-angka atau bahkan donat tadi. Nah, sekarang kalau soalnya saya rubah, Apin tetap memiliki uang Rp3.000. Tapi kali ini permen yang dibeli Apin bukan berharga Rp2.000, tapi berharga Rp7.000. Duitnya Rp3.000, permennya Rp7.000. Lah, nggak bisa dong, nggak bisa beli gitu. Kebetulan misalnya, ini kalau ngeliat sedikit ya, kebetulan warungnya tetangganya Apin. Ya udah Pin, ambil aja dulu deh Pin. Duitnya berapa? Rp3.000. Permennya Rp7.000, ambil dulu deh. Berarti kamu nanti kurang Rp4.000 ya Apin. Kelihatan di sini. Uang Apin yang sebelumnya Rp3.000 karena dibelikan permen Rp7.000 atau diambil Rp7.000, sekarang uang Apin jadi kurang Rp4.000 atau minus Rp4.000 atau minjam Rp4.000 atau mungkin hutang. Tadi Bang Kak singgung ada kalimat hutang. Yang mana ke semua ini adalah melambangkan bilangan bulat negatif atau bisa dibilang minus, kurang dan sebagainya. Kalau soal yang pertama, Apin masih mempunyai sisa uang sebesar Rp1.000. Soal yang kedua, Apin mempunyai sisa uang minus Rp4.000. Cukup jelas adik-adik? Jadi 3 min 7 bukannya nggak bisa lagi ya. 3 min 7 masih bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya minus 4. Atau kalau boleh kakak gambarkan lebih jelas pakai uang, gambar ya. Kira-kira ini, uang Apin ada 3.000, diambil 7. 1, 2, 3, habis dong. Karena buat beli permen kurang. Kurangnya berapa? 4, 5, 6, 7. Sehingga sekarang uang Apin adalah kurang 4 lembar atau 4. Sehingga kalau boleh dinyatakan 3 dikurang 7 sama dengan kurang 4 atau minus 4. Itu jelas? Mudah-mudahan ini cukup jelas dan kita udah berani melakukan perhitungan dan pengurangan bilangan bulat walaupun yang mengurangkan lebih besar dari yang dikurangkan. Hasilnya negatif. Kalau soalnya seperti ini gimana? 6 dikurang 9 tambah 8 dikurang 7 tambah 5. Coba kita bayangkan lagi dalam bentukan uang pecahan ribuan. Kakak buat ceritanya, Apin mempunyai uang 6.000. 6.000. Selanjutnya Apin membeli donat lagi ya. Donat, tetapi donatnya seharga 9.000. Sehingga uang Apin sekarang yang tersisa adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang dong. Kurang berapa? 7, 8, 9. Atau uang Apin sekarang kurang 3.
Nah, 6 min 9 sama dengan kurang 3. Oke? Nah, hasil 6 dan min 9 ini kakak tambahkan dengan 8. Atau kalau dalam cerita lagi, Apin mempunyai uang 6.000, beli permen, beli donat 9.000. Karena kurang, Apin terpaksa merogoh kantong yang sebelah kanan atau kantong yang lain. Di kantong yang lain, Apin mendapatkan uang sebesar 8.000. Jadi hitungannya minus 3 ditambah 8 atau kurang 3.000 ditambah 8.000. Kira-kira ini. Maka 8.000 yang ada, pertama harus menutupi kekurangan sebelumnya. 1, 2, 3. Sehingga uang Apin sekarang yang tersisa adalah 5.000. Cukup jelas? Jadi uangnya pertama 6.000, buat beli permen 9.000. Kok kurang, Pak? Kurang berapa? Kurang 3.000. Diambil lagi, ternyata pas diambil Apin 8.000. Yang 3.000 dipakai buat bayar utang. Sisanya adalah uang Apin sekarang. Atau minus 3 ditambah 8 sama dengan 5. Cukup jelas ya? Nah, terus dengan min 7 gimana? Sekarang uang Apin tinggal 5.000. Kira-kira itu ya. Karena 5.000. Selanjutnya Apin beli permen, katakanlah permen lagi ya. Yang tadi yang harganya 7.000. Maka diambil oleh pedagang atau yang punya warung 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Sekali lagi Apin uangnya kurang. Kurangnya berapa? 1.000, 2.000. Atau tadi baru 5, 6, dan 7. Sehingga 5 dikurang 7 sama dengan kurang 2. Cukup jelas adik-adik? Jadi 5 dikurang 7 bukan nggak bisa lagi. 5 dikurang 7 kurang dong. Kurang berapa? Kurang 2. Kenapa kurang 2? Karena yang 5-nya diambil. Supaya jadi 7 masih kurang 2. Cukup jelas tadi di sini? Apin awalnya punya 5. Selanjutnya diambil 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga sekarang Apin kurang 2.000. Oke? Dan karena kurang 2.000, Apin mengerogoh kantong yang lain. Di kantong yang lain didapati uang 5 lembar seribuan. Sehingga sekarang uang Apin adalah yang sebelumnya kurang 2, dia keluarkan yang 5.000. 2, 3, 4, 5. 1.000 pertama untuk menutupi kekurangan pertama dan 1.000 kedua untuk menutupi kekurangan uang Apin yang ada. Maka sekarang nilai uang Apin adalah plus atau positif. Perhatikan lambang tambahnya ya. Nggak kurang sekarang Apin duitnya, masih ada sisa. Sisanya berapa? 3.000 atau min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Cukup jelas? Gitu ya. Kok banyak yang panjang ya? Oh, angka ini harus dipakai cerita uang kayak gitu, Pak. Enggak juga. Enggak juga gimana? Cara mudah untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat, perhatikan. Lebih enak menghitung minus 2 ditambah 5 atau lebih enak menghitung 5 dikurang 2? Kenapa kakak tanyakan ini? Akan lebih memudahkan kita untuk menghitung jika positif dikurang negatif. Maksudnya apa? Perhatikan angka di soal D ini. Ada beberapa angka yang positif. Perhatikan, 6, 8, dan 5. Nah, 6 tuh nggak positif. Kalau di depannya tidak ada lambang, berarti dia positif. Begitu ya. Berarti ketiga angka ini 6, 8, dan 5 adalah positif. Kumpulin semua yang positif. Maksudnya apa? Tadi Apin punya 6.000, punya 8.000, dan punya 5.000. Kumpulin dulu uangnya Apin jadi totalnya berapa. Setelah dikumpulkan barulah dikurang dengan belanjanya Apin, donat dan permen, yaitu 9 dan 7. Nah, jadi nanti kalau ada penjumlahan bilangan bulat atau pengurangan, pokoknya yang positif-positif gabungin aja di depan. Negatif gabungin di belakang. Hasil penggabungan positif dikurang dengan hasil penggabungan negatif. 6 tambah 8, 14 tambah 5,
19 dikurang 9 tambah 7, 16. Sehingga hasilnya adalah 3. Sama ya. Terserah adik-adik mau menggunakan cara yang mana. Kakak sarankan gunakan cara kedua ini. Yang positif gabungin aja dulu semua. Ingat, kalau depannya nggak ada tanda, itu positif. Yang negatif juga digabung. Kak, kok 9 tambah 7 bukan 9 dikurang 7? Tidak. Karena minusnya udah di depan. Jadi kalau boleh digambarkan tadi, uang Apin ada 19.000, terus belanja donat sama permen 16.000. Donatnya 9 ditambah permen 7. Cukup jelas? Gitu ya? Kira-kira demikian. Dan kalau disimpulkan ini, A dikurang B ditambah C dikurang D ditambah E dikurang F. Terus boleh silakan gabungin semua yang positif. Dikurang dengan semua yang negatif. Oke? Itu penjumlahan. Nah sekarang kalau soalnya kakak rubah 5 tambah 2, pakai garis bilangan. Kadang ini perlu kita pahami konsep dari bilangan bulat positif dan negatif dengan bentukan gambar dengan garis bilangan. Tadi kalau positif ke kanan ya 5, ditambah 2 ke kanan lagi dong. Nah, ini adalah angka keduanya. Dibuat agak lebih tinggi untuk menandakan bahwa angka kedua adalah garis kedua adalah angka kedua. Kalau dibuat nyambung gimana Kak? Nyambung nanti kita agak kesulitan sendiri loh kalau buat membacanya. Apalagi kalau nanti ada yang garisnya ke kanan, disambung garisnya ke kiri, bingung sendiri kita nanti. Oke? Sehingga kalau kita lihat garis pertama di titik 5, berakhir di titik 5, garis kedua dimulai dari titik 5 dan berakhir di titik 7. Titik terakhir ini adalah hasil dari penjumlahan bilangan bulat itu, yaitu 7. Oke? Bagaimana kalau pengurangan? 5 ditambah min 2. Ini boleh ditulis atau dihitung 5 dikurang 2 ya. Maksudnya apa? Apin punya duit 5.000, terus ditambah hutang 2.000. Nah itu sebenarnya Apin punya duit 5.000 dikurang hutang 2.000. Sama aja dong. Kenapa? Karena berarti 3.000. Kalau 5.000 ditambah hutang 2.000 kan yang 2.000-nya buat bayar hutang yang 2.000. Duit Apin sekarang tinggal 3.000. Atau kalau pakai garis bilangan, 5 kita buat 5 satuan ke kanan positif. Gitu ya. Dan 2 satuan ke kiri. Ingat, minus itu ke kiri. Sehingga titik akhir itu adalah hasil dari penjumlahan kita. Titik akhirnya adalah di angka 3. Maka 5 minus 2 sama dengan 3. Atau 5 ditambah minus 2 sama dengan 3. Sama aja ya. Bagaimana kalau begini dibalik? Min 2 ditambah 5. Min 2 utang 2 ditambah 5.000. Sebenarnya kalau dalam bahasa, saya punya utang 2, saya bayar 5.000. Oh kembali nih. Ya karena kembali saya masih dapat dong, masih punya sisa dong. Atau kalau pakai garis bilangan, buat terlebih dahulu ke kiri. Kenapa ke kiri? Minus 2, 2 satuan ke kiri, ditambah 5, 5 satuan ke kanan dari titik terakhir. Cukup jelas? Sehingga hasilnya juga 3. Bagaimana kalau saya kakak rubah lagi soalnya? 2 dikurang 5. Nah ini yang tadi nih, 2-nya kecil, 5-nya gede. Yang kecil kurang gede. Oh iya, bisa kok. Saya punya duit 2.000, terus beli makanan 5.000. Berarti saya masih kurang. Nah, atau kalau pakai garis bilangan, 2 dibuat ke kanan, minus 5. Karena minus 5 atau kurang 5 berarti ke kiri. Sebanyak berapa? Sebesar banyak 5 satuan. Maka hasil 2 dikurang 5 sama dengan minus 3. Begitupun dengan minus 5 ditambah 2. Berarti bikin garis bilangan ke kiri 5 dulu. Baru ke kanan 2. Hasilnya sama loh. Kok ada banyak yang sama-sama gini kan? Nanti kita lihat. Tapi kita perhatikan dulu dengan minus 2 dikurang 5. Saya ngutang 2, terus ngutang lagi 5. Ya utangnya makin tambah gede dong. Atau minus 2 ke kiri,
ditambah minus 5 ke kiri. Sehingga hasilnya adalah minus 7. Perhatikan angka yang sama, terutama B dan C di sini. Sama-sama 3 ya hasilnya. Persamaannya perhatikan, yang B 5 dikurang 2. Kakak ambil langsung yang di belakangnya ya. 5 dikurang 2. Yang C min 2 ditambah 5. Hasilnya sama. Perhatikan. Kalau dibolak dibalik sebenarnya min 2-nya digeser ke belakang jadi 5 min 2. Oh, berarti dibolak-balik boleh nggak? Boleh. Ini penjumlahan maupun pengurangan sama. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kalau dibalik 3 ditambah 2, 5 juga. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kalau dibalik min 2 ditambah 5 sama 3 juga. Begitupun dengan bersama soal E dan mohon maaf ini E semua ya, mestinya D dan E ya, terakhir F mestinya. Minus 3 dan minus 3, soalnya adalah 2 dikurang 5. Kalau di atas min 5 dikurang 2, ini kan sebenarnya kebalikan juga. Jadi dibolak-balik sama aja penjumlahan. Selama isinya penjumlahan semua boleh dibolak-balik. Atau tadi kita utarakan boleh di mana dulu yang dihitung silahkan. Kalau angkanya banyak, tadi seperti kakak sarankan, yang positif kumpulin semua, yang negatif kumpulin semua, baru dijumlah atau dikurang. Sehingga bisa disimpulkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini saya rasa cukup, kakak rasa cukup sederhana. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Min 2 tambah 5 sama dengan 5 tambah, 5 dikurang 2. Ini kan dibalik aja sebenarnya. Min 2 ini taruh di belakang, seperti kakak utarakan. Lebih mudah menghitung pengurangan dibandingkan minus terlebih dahulu baru ditambah. Minus 5 ditambah 2. Balik aja 2-nya, yang plus di depan, yang negatif di belakang. Cukup jelas? Itu ya. Bagaimana pembagian? Pembagian ini tentunya operasi perkalian dan pembagian. Kakak akan bahas di bagian atau sesi yang lain karena banyak yang materi yang harus kakak bahas. Oke, sebelum kakak akhiri pertemuan kita kali ini, kakak udah buat beberapa soal, udah dari buku yang dimaksud tadi. Kalau adik-adik pengen lihat coba latihan, bisa dibuka link tersebut, yaitu abida.co.id/apin/latihan. Sedianya sih kakak pengen bikin semua soal yang ada di buku, bahkan bukan cuma buku pelajaran matematika aja ya. Jadi sedianya kakak pengen bikin semua soal di buku itu di dalam aplikasi ini. Jadi untuk membantu adik-adik belajar. Dan juga lagi kakak sedang proses untuk pembuatan aplikasi berbasis Android, yang depannya juga pengen berbasis iOS. Ini pelajaran SD, SMP, SMA, dan beberapa mata pelajaran dengan beberapa buku yang kakak juga gunakan sebagai referensi. Nah, kalau untuk latihan soal yang ada dari materi yang sedang kita bahas, adik-adik bisa langsung klik linknya abida.co.id/apin-indeks/2/7/20. Tapi kalau 2720, aduh sulit ngapalin nih kak, ya udah adik-adik bisa buka abida.co.id/apin-latihan atau boleh ditambah indeks belakangnya. Oke, karena ini video perdana, tentunya kakak berharap komen dari adik-adik untuk membuat kakak lebih semangat lagi dalam membuat mengisi konten Apin kita ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya dan semoga bermanfaat.